Oke, kembali lagi teman-teman di Optimax Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang simulasi mixing tank. Oke, ya. Dengan ANSYS Fluent, jadi software kita pakai ANSYS Fluent, kemudian simulasinya nanti steady state. Apa itu steady state? Steady state nanti akan kita bahas. Oke. Tapi tujuan kita kali ini adalah bisa dilihat di sini kita punya satu buah tangki yang di dalamnya ada dua buah impeller ya. Impeller atas sama impeller bawah. Nanti di sini bisa dilihat kita bisa tahu sirkulasi di dalam tangki ini seperti apa, apakah homogen atau tidak ya secara visual. Ya, kemudian kita tahu distribusi kecepatannya seperti apa, ada nggak zona-zona di sini yang kecepatannya murni nol gitu seperti itu. Ya, artinya ada yang nggak bergerak sama sekali, itu nanti bisa dilihat juga. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa lihat di sini impellernya ya, kita bisa lihat nanti nilai torsinya berapa yang dihasilkan dari impeller, sehingga kita bisa memprediksi daya yang dibutuhkan dalam proses mixing ini ya, daya yang dibutuhkan dari proses mixingnya. Oke. Nah, kemudian selain itu nanti juga di akhir materi ya, akhir materi ini kita coba simulasi lagi ya, dengan tujuan mencari mixing time-nya itu berseberapa lama gitu. Oke ya, teman-teman mungkin yang sudah sudah biasa dengan mixing tank ya, pasti tahu kurva ini. Misalkan di sini kita mau hitung homogenitasnya itu seperti apa ya. Ya, jadi waktu sampai dengan alirannya itu homogen gitu ya. Oke. Skema simulasinya seperti ini. Nanti ada impeller ke-1 sama impeller kedua ya. Impeller ke-1 ini bentuknya jenisnya propeller, bisa dilihat di sini ya. Sedangkan impeller kedua ini jenisnya pedal biasa ya. Nah, seperti itu. Nanti di sini ada 4 buah bevel. Nah, bevel itu fungsinya untuk supaya tidak terjadi vortex di free surface ya, di aliran paling atasnya itu, di permukaan atasnya itu. Nah, di sini bisa dilihat perbandingan antara tangki yang di sini tanpa menggunakan bevel ya, bisa kita lihat di sini terbentuk vortex. Sedangkan tangki dengan bevel itu relatif lebih stable ya, bisa dilihat di atasnya ini tidak terbentuk vortex sama sekali. Oke. Nah, kenapa kita melakukan simulasinya secara steady? Nah, teman-teman perlu tahu dulu bahwa sebenarnya simulasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada simulasi transient ya. Kalau bahasa Indonesianya sih tunak. Ya, pokoknya transient. Kemudian ada simulasi lagi namanya steady ya, atau steady state ya. Nah, ini bedanya apa sih? Nah, jadi transient itu simulasi yang dia itu bergantung dengan waktu ya, bergantung dengan waktu seperti itu. Jadi variabel-variabel yang ada di fluid dynamics di sini ya, tekanan, kemudian kecepatan ya, itu dia bervariasi dengan waktu. Contohnya misalkan variabel ini kan variabel ya, artinya variable fluid dynamics, misalkan kecepatan terhadap waktu. Artinya kalau berarti ini akselerasi ya, dv per dt itu kan akselerasi. Nah, artinya simulasi transient kita bisa mengcapture akselerasi ya. Mulai dari akselerasi itu kan artinya kecepatannya berubah-ubah gitu, v-nya berubah ya. V-nya itu nggak konstan gitu, sepanjang waktu tuh V-nya berubah-ubah seperti itu. Nah, kalau kita mau simulasi vortex ya, kecepatan saat T sama dengan 0, katakanlah si impellernya ini belum diputar, itu kan dia masih bentuknya seperti ini ya, atasnya itu masih flat. Nah, free surface-nya itu masih flat. Kemudian ketika mulai diputar, misalkan T sama dengan 2 detik ya,
2 detik, terus nanti ini turun. Nah, permukaannya turun. Terus T sama dengan 3 detik. Nah, misalkan ini nanti turun lagi. Terus sampai T misalkan 5 detik, 5 detik, misalkan lagi turun lagi gitu. Nah, nanti ada suatu titik ya di T tertentu, let's say di sini 8 detik misalkan, si vortexnya itu ukurannya segini mulu, nggak mau turun lagi gitu. Bentuknya kayak gini terus gitu. T 9 detik, nah itu si ininya bentuknya sama aja, vortexnya nggak berubah-ubah sama sekali gitu. Nah, daerah inilah namanya steady. Ya, steady. Steady itu kondisi di mana si kecepatannya itu udah nggak berubah lagi kan. Kecepatan ininya udah nggak berubah lagi terhadap waktu. Berarti dv per dt itu sama dengan 0. Ya, ini steady. Ya. Kalau dv sama dengan dt itu ada nilainya ya. Akan akselerasi nilainya ada gitu. Itu namanya transient. Ya, oke. Berarti jadi gampangannya transient itu dia terikat dengan waktu, sedangkan steady itu tidak terikat dengan waktu. Artinya variabelnya itu semuanya kecepatan dan lain-lain, bentuk dan sebagainya itu udah nggak berubah lagi terhadap waktu. Oke. Nah, kapan kita pakai steady, kapan kita pakai transient? Nah, itu dia pertanyaannya. Berarti kita simulasi transient ya, simulasi ini itu kalau misalkan kita mau meneliti, meriset fenomena perubahan terhadap waktu, perubahan variabel ini terhadap waktu. Nah, kalau kita mau misalkan simulasi fenomena terbentuknya vortex gitu, kan itu kan berubah-ubah kan ya. Di T sama dengan 0, T sama dengan 1 bentuknya begini, T sama dengan 2 ya, sampai T sama dengan 5 gitu kan, vortexnya berubah-ubah. Kalau kita mau simulasi perubahannya ini, perubahan vortexnya, pembentukan vortex kan terjadi di sini ya, dari 0 sampai 5 itu. Maka kita simulasinya pakainya transient. Kalau mau simulasi perubahannya ya. Kalau kita mau simulasi ya, simulasinya di kondisi kerja, di kondisi operasi ya, maka kita simulasinya apa? Steady. Apa sih maksudnya dengan kondisi operasi di sini ya? Kondisi ya gimana dia secara terus-menerus beroperasinya seperti ini gitu. Artinya vortexnya bentuknya segitu-segitu terus gitu. Itu namanya kondisi operasi. Misalkan ini kondisi operasi ya. Ini kondisi di mana pembentukan vortex. Nah, kalau teman-teman mau menyelidiki fenomena ini ya, pembentukan vortex pakai transient. Tapi kalau misalkan teman-teman mau simulasi kondisi operasinya seperti apa, cukup pakai steady aja gitu. Dan dilalahnya adalah kalau kita mau simulasi tanpa bevel ya, dengan bevel bisa dilihat di sini teman-teman. Itu kan tadi bisa kita lihat ya bahwa vortex itu fenomena transient, vortexnya itu hampir sama sekali ya, itu tidak terbentuk gitu. Jadi si ininya tuh cenderung flat, dengan catatan si impellernya itu kecepatannya rendah gitu. Ini kita pakai RPM 120 RPM kan kecepatan putarnya kan rendah ya. Ini berputar 120 RPM kan sangat rendah sekali. Seperti itu. Nah, maka untuk fenomena dengan bevel ya, apalagi kecepatan rendah, kecepatan putarnya rendah, itu kita bisa asumsikan seluruhnya itu steady gitu. Steady. Ya. Apa? Pertama, penyebabnya kenapa kita simulasinya kok steady? Yang pertama karena ada bevel ya. Bevel ini menyebabkan si permukaan ini, free surface-nya itu akan selalu konstan sepanjang waktu. Di T sama dengan 0 ya segini gitu. Terus ketika dia mulai muter lagi, T sama dengan 1 ya segini lagi gitu. T sama dengan 2 ya segini lagi. T sama dengan 3 ya kayak gini lagi. Jadi ini fenomenanya lebih ke arah steady gitu.
hampir steady seluruhnya, hampir ya, walaupun nggak ya mungkin nggak steady-nya dikit ya, gerakan-gerakan awal itu nggak steady, tapi ini bisa diasumsikan disederhanakan menjadi simulasi steady gitu. Nah, jadi yang akan kita bahas itu ya simulasi ini, simulasinya steady dengan bevel kecepatan RPM-nya rendah gitu. Jadi asumsi kita itu valid gitu. Simulasi steady ya dengan adanya bevel dan kecepatan rendah itu bisa dikatakan cukup valid ya. Nah, kenapa nggak simulasi transient aja gitu? Kan kita bisa lihat gerakan-gerakannya dari awal gitu. Nah, masalahnya kalau simulasi transient nanti waktu kita bisa tahu nanti perbentukan vortexnya seperti apa dari awal, dari si itunya muter gitu. Nah, itu tapi nanti akan menghabiskan banyak waktu. Jadi lama sekali simulasinya nanti ya. Ya, jadi kita asumsikan kita simulasinya steady aja gitu. Nah, steady itu nggak akurat kalau kita mau simulasi ini tanpa bevel. Ini bisa dikatakan kurang akurat kalau kita pakai simulasi gitu. Yang vortexnya itu diduga akan muncul itu nggak akurat. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, kecepatan RPM-nya rendah ya, yang menyebabkan si free surface-nya rata, kemudian juga ada bevel yang membuat alirannya lebih stable di atasnya gitu. Nah, itu bisa diasumsikan sebagai simulasi steady. Ini yang akan kita lakukan. Ini mungkin kita akan bahas lain waktu yang transient ini ya. Oke. Untuk cara steady-nya nanti bisa dilihat ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu langkah-langkah simulasi ya. Langkah simulasi biasa ada 5. Teman-teman pertama harus buat geometrinya dulu ya. Teman-teman mau simulasi tangki ya harus punya tangkinya, gambar tangkinya gitu ya. Nah, jadi nanti ada 3 buah domain ya. Ada 3 buah domain. Yang pertama stationary domain. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian ada rotary domain. Ke-1 si impellernya sama rotary domain ke-2 si impeller yang kedua gitu. Mas, ini kenapa dibagi-bagi domainnya, kenapa nggak dijadi satu gitu? Nanti dijelasin pas praktek aja. Oke. Nah, kemudian nanti ketika kita melakukan simulasi ya, kita simulasi kan di geometri yang kita gambar itu kan fluid domainnya ya, fluid domainnya. Nanti yang kita gambar tuh daerah sini gitu. Ya, jadi daerah yang terisi oleh fluida. Ini kan yang terisi oleh fluida kan ini ya. Gitu. Nanti ini akan kita bahas lebih dalam. Kemudian meshingnya nanti seperti ini. Wah, ini indah sekali ya. Kayak seni. Ini kita menggunakan mosaic mesh tipenya. Kemudian nanti kita pakai modul multi reference frame, ini akan kita bahas juga. Nanti zero shear wall, no slip wall nih kita bahas nanti semuanya nanti, tapi intinya setupnya seperti ini nanti. Kemudian nanti jadi kita 2 kali simulasi ya. Simulasi yang pertama itu untuk kita mendapatkan sirkulasinya ya, sirkulasinya seperti apa, 2 kali simulasi. Nah, simulasi kedua nanti kita untuk mendapatkan mixing time-nya gitu. Nah, mixing time itu fenomenanya steady apa transient? Fenomena transient. Makanya nanti kita 2 kali simulasi ya. Ini simulasi steady, kemudian nanti simulasi transient untuk mengetahui mixing time-nya itu seperti apa. Ya. Kemudian nanti kita bisa setelah setup solution kita dapat solusinya, nanti kita bisa dapat ini mixing time-nya. Bisa dilihat mixing time-nya di 30.000 detik ya. 30.000 detik itu berapa jam sih? Nanti bisa dicari dah. Kemudian di sini bisa dilihat ya hasil-hasil yang bisa diambil. Ya, kita bisa lihat velocity contour ya, terus velocity contour juga ini. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa ngejudge bahwa wah ini sudah homogen gitu. Terus ini ada vorticity-nya, teman-teman bisa ambil seperti itu. Vorticity-nya, torsinya nanti, pokoknya nanti banyak yang bisa diambil.
Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya, sebenarnya udah cukup berbasa-basi. Nah, ini ada video di YouTube. Nah, di YouTube ya. Nah, ini kalau kita mau simulasi ini ya, mulai dari vortexnya belum terbentuk sampai udah terbentuk gerak-gerak kayak gini gitu. Ini harus simulasinya transient gitu, bukan simulasi steady. Nah, itu kan vortexnya makin besar kan. Nah, nanti ada di titik tertentu ya. Nanti ada di titik tertentu si vortexnya ini ya gitu-gitu aja bentuknya, nggak berubah gitu. Dia muter ya, tapi bentuknya ya gitu-gitu aja. Nah, itu udah dia berarti udah masuk steady. Nah, ini udah steady nih. Ini udah steady. Bentuk vortexnya ya gini-gini aja gitu. Itu, tapi kita nggak mau simulasi ini. Yang kita simulasikan nih yang ya kira-kira yang inilah ya. Di sini nggak, ininya cenderung flat gitu. Di atasnya cenderung flat. Nah, ini bisa kita asumsikan steady ya, steady. Nah, selain itu ada lagi satu asumsi lagi ya. Asumsinya adalah kita menggunakan single phase. Nah, sebenarnya ketika kita punya tangki di sini ya, sini kan ada tangki misalkan ya, ada tangki di sini kan. Sebenarnya di dalam tangki ini ya, itu ada dua fase ya. Yang di atas ini yang saya arsir warna hitam, itu kan isinya udara itu, motifnya udara. Terus yang saya warnain merah di sini, nah, di sini kan water liquid ya. Nah, di sini harusnya ada dua fase gitu. Nah, tapi kalau kita mau simulasi dua fase ya, dua fase bisa. Tapi nanti simulasinya akan lebih lama lagi karena ada dua fase gitu. Nah, untuk kasus seperti ini yang dimana permukaannya flat ya, flat di sini ini permukaannya flat, itu kita bisa mengabaikan keberadaan udara di sini ya. Dengan syarat apa? Flat, dia nggak ada vortex dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kita simulasinya multiphase aja nih. Jadi nanti yang digambar di geometri itu ya ini aja nih, ini nggak usah gitu. Bagian sini nggak usah. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat shear stressnya sama dengan 0. Ya, shear stress 0 ini apa nanti akan dibahas gitu ya. Jadi ini nggak dilibatkan ya. Ingat, asumsi single phase ya, kita kan simulasinya bakal single phase, itu hanya valid jika flat, ininya flat gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba langkah pertama geometri ya. Tadi kita masuk geometri, kita gambar dulu. Oke, langsung import nih Geomfit. Nanti teman-teman bisa saya share di YouTube ya, di bawah description linknya untuk download ini. Nah, nanti ada dua buah part, si impeller ya, impeller sama si ininya, si tanknya berupa surface, yang ini udah berupa solid ya. Oke. Nah, lalu gimana strateginya kita membuat geometri untuk simulasi? Nah, ketika kita mau simulasi ini tangki ya, kita mau simulasi tangki ya, bedakan antara dua. Kita punya dua istilah ya, ada geometri solid sama geometri fluid. Contoh, ini yang ada di sini itu adalah geometri solidnya, solid. Nah, ini juga geometri solid. Geometri solid. Geometri solid itu definisinya adalah geometri yang apa adanya gitu. Kalau misalkan bentuk impeller kayak gini ya, dunia nyata juga kayak gini. Jadi bentuk geometri yang apa adanya gitu. Sama seperti fungsinya gitu. Kalau misalkan kita punya tangki di sini ya, gambarnya di dunia nyata tangki kayak gini juga gitu. Nah, kalau kita mau simulasi CFD ya,
itu kita ubah dulu geometri solid ini ya, berdua ini kita ubah menjadi geometri fluid. Geom fluid ya. Nah, apa itu geometri fluid? Geometri fluid itu adalah, jadi yang kita simulasikan itu kan bukan solidnya ya kan. Nilai-nilai fluid mekanik ya, nilai-nilai CFD fluid mekanik ya, variabel-variabelnya ada tekanan, ada kecepatan, ada temperatur, ada shear stress dan sebagainya gitu. Itu tersimpannya itu bukan di dalam, jadi variabel-variabel ini itu bukan ada di dalam geometri solid ini ya, tapi ada di dalam geometri fluid, negatif part dari ininya gitu. Adanya di negatif part dari ini. Oke, kita sekarang tujuan kita adalah membuat negatif partnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, caranya gimana? Oke, kita langsung saja caranya. Berarti yang pertama, untuk membuat negatif partnya, strateginya adalah banyak caranya buat membuat geometri fluidnya. Banyak caranya, tapi di sini teman-teman juga bisa pakai software lain selain software ini, SpaceClaim. Nah, ini tapi lebih nyaman pakai ini ya. Pertama teman-teman repair ya, kemudian missing face. Nah, di sini ya, ini kan hilang ya. Ini kita tutup. Nah, kalau kita tutup mixing face-nya dia jadi solid ya. Nah, ini kalau kita ini ya. Nah, ini tangkinya nih. Gitu. Ini tangkinya ya. Jadi ini kan bentuk negatif dari tangki ya. Nah, kalau bentuk positifnya kan thickness-nya. Ini bentuk negatifnya berarti kan dalamnya. Nah, nilai-nilai CFD ya, tekanan, kecepatan itu nanti adanya di sini gitu. Adanya di sini, bukan ada di thickness-nya. Ya, bukan ada di thickness ya, bukan ada di thickness. Seperti itu ya. Salah, ini salah. Jadi CFD itu adanya di sini. Kecepatan, tekanan itu adanya di dalam tangki semua. Oke. Nah, kemudian di sini ada impeller. Kita tadi di sini aturannya adalah kita harus bikin 3 buah domain ya. Nah, kenapa domainnya harus dibagi? Ya, jawabannya adalah karena di sini ada dua, jadi domain itu terbagi menjadi 2 ya, dilihat dari frame-nya. Ada yang stationary, ada yang rotary. Nah, ini harus kita bagi. Mana yang stasioner, mana yang rotasioner. Nah, yang stasioner itu kan punyanya si tangki. Nah, nilai-nilai kecepatan di sini ya kan, itu kan nilainya stasioner. Ya, misalkan di sini V gitu. Kecepatannya itu ya kecepatan dia sendiri gitu. Kecepatannya ya stasioner, dia diem gitu. Nah, tapi kalau di sini ya, di bagian sini ini nih kalau dimasukin ini adanya di sini nih gitu. Kalau dimasukin terus ini adanya di sini. Nah, kalau dimasukin. Nah, sedangkan yang ada di sini itu kecepatannya tuh nggak stasioner lagi. Kecepatannya relatif ya. Jadi kecepatan relatif ditambah kan ini nanti puter ya, berarti muter dikali radiusnya gitu. Jadi kecepatannya itu yang di sini nih, di 2 zona ini adalah kecepatan ditambah kecepatan putar gitu. Kalau di sini kan kecepatannya ya kecepatan biasa, karena di sini kan impeller itu kan berputar gitu. Jadi kecepatannya kecepatan putar. Ya, seperti itu. Jadi sini kita kenapa dibagi 3? Karena kita punya satu buah yang stasioner ya, si ininya. Terus yang rotary domain itu ya ini si impeller tapi yang atas, terus rotary domain yang kedua itu impeller sama impeller yang bawah gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau coba bagi. Nah, caranya gimana? Caranya bisa dilihat di sini. Oke, di sini kita bikin sketch. Misalkan sketchnya gini. Oke. Ini kasih. Ini dihilangin dulu. Finish. Ya, nanti di sini ada satu buah surface.
terus kita pull ini up to. Ini jangan lupa ininya supaya dia nggak gabung sama ininya. Nah, satu ini. Oke, sudah. Terus kalau udah kita bikin yang ini lagi. Nanti di sini muncul solid baru ya. Di sini ada solid baru. Di sini kita bikin gambar lagi. Nah, ini kita bikin ukurannya sama aja di sini. Ya, klik. Nah, ini kita hilangin dulu impellernya. Sip, menjadi seperti ini. Impellernya dilihatin lagi. Oke, kalau sudah di pull, no merge, jangan lupa up to. Ini no merge itu biar nggak nyatu dia, biar tetap terpisah gitu. Oke, udah ya. Escape supaya clean. Kemudian ini harus di-cut berarti ya. Combine ya, combine. Nanti dulu kita cut dulu yang si ini, impellernya kita hilangin dulu ya. Impeller di sini kan ada solid nih, ada dua solid ya. Nih kita cut dulu. Caranya combine ini ya, gergajinya mana, cutnya sama ini nih, strike crack, nah gitu. Terus escape, terus combine lagi, ini di cut sama ini ke bawah, crack, nah, kita skip lagi biar clean. Nah, nanti di stationary domain ya, kalau kita view-nya, display-nya kita bikin wireframe, oke. Di stationary domain nanti seperti ini. Nah, ini di delete aja, ini kan nggak pakai ya. Delete, yang ini nggak pakai. Nah, udah stationary domainnya jadinya kayak gini. Kalau kita ini, kalau kita cross section di sini bisa dilihat. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau dihilangin. Nah, stationary domain ya, jadi seperti ini. Ya. Udah mirip kan? Nih. Ya, kenapa harus di-cut sama yang ini? Sama yang tadi, yang karena ini kan nanti jatah. Ini nanti kekosongan ini diisi buat yang rotary domainnya nih, yang ini. Nah, ini kan yang stationary. Jadi kecepatannya di sini absolut ya. Absolut ya. Tidak perlu ditambah kecepatan kecepatan putar omega r ya, nggak perlu ya. Oke. Next, kalau udah ya, stationary ini kita udah selesai buat. Kemudian ini masih ada ini ya, masih ada solid yang tadi di sini. Nah, masih ada impeller juga. Kita cut, combine. Nah, ini kita cut sama sini. Oke, skip lagi. Combine, ini kita cut lagi sama ini. Oke. Alhasil nanti di sini jadi ada banyak ya, agak keder sih memang, tapi ya kita lihat dulu. Kita seleksi mana yang ini dihilang ya, mana yang benar, mana yang enggak nih. Ini dihilangin aja. Kan ini enggak pakai. Yang ini dihilangin. Oke. Yang mau kita pakai kan ini. Nah, ini dia. Ini dia rotary domainnya. Ini rotary domain ke-1 ya. Ini rotary domain ke-2. Oke, kita namain aja. Move to new component. Rotary rotdom ya, rotdom 1. Terus yang bawah ini rotdom 2. Rotdom. Oke. Kalau udah oke, kalau sudah berarti kita bisa lihat rotdom itu kayak gimana sih. Nah, ini rotdom, teman-teman bisa lihat dalamnya, jadi kayak gini. Jadi bentuk negatif dari si ininya. Nah, nih kalau mau di screening ya, di sini itu bentuk negatif dari si impellernya. Nah,
Jadi ini udah fluid domain, bukan geometri solid lagi. Ini udah geometri CFD nya. Ini seperti ini. Nah, tuh. Oke, skip. Nah ini jadi ini bisa dilihat ini kan negatif partnya tuh, bolong. Oke. Ada yang lupa satu lagi, shaftnya. Nah, shaftnya lupa. Berarti si stationary domain kan ada punya shaft ya. Ini kalau di display di tembus pandangin ya. Harusnya ada shaft ke atas nih. Harusnya ini di cut juga sama si impellernya. Combine ini di cut sama ini. Oke. Udah. Nah, nanti ini pasti ada kelebihan geometri nih yang aneh-aneh nih. Ini di delete aja, terus yang ini di delete aja. Oke. Nah. Display ini kalau impellernya dihilangin, nah ini udah kayak gini ya, stationary domainnya kayak gini. Nih kalau di dah. Oke, set. Oke, sekarang kita sudah punya 3 buah apa namanya? Domain ya. Ini yang start. Ini yang root 1. Rotary domain 1, ini rotary domain kedua. Oke. Langkah berikutnya, kalau sudah kita cek ya. Kalau impeller ini kan ini ya, impeller ini kan solid domain ya. Ini kan nggak mau kita simulasi ya. Ini kita kan nggak mau cari tekanan kecepatan di dalam shaft ini nggak ada kan. Nggak ada di sini nilai-nilai fluid, di sini nilai fluid mekanik nggak ada di dalam shaft ini nih. Yang warna oranye ini nggak ada nih. Fluid mekanik itu adanya di sekitarnya gitu. Makanya ini nggak klik kanan, kita suppress for fisik gitu, biar dia hilang, dia nggak ikut simulasi. Oke, langkah berikutnya kita kasih nama dinding-dindingnya, buat boundary condition. Nah, ini udah ada nih bekas. Nih pasti kalau punya teman-teman nanti di sini kosong ya, di delete aja yang ada ya. Nah, caranya di sini klik paling atas. Ini kita namain top ya. Top. Terus yang ini bottom. Terus yang ini kita namain dinding. Ini terserah teman-teman mau namanya bebas sih. Tapi saya lebih ini nyaman kayak gini. Dinding ke 1 ya, dinding 1. Yang ini dinding 2. Dinding 2. Dinding 2 gitu. Oke. Ini di hide aja. Hide ya, biar kita tahu mana yang belum dikasih nama. Ini semuanya harus dikasih nama ya. Ini bevel ya, cara namain bevel gampang sekali di sini. Tinggal set. Nah, ini kita kepilih kan semuanya. Bevel 1 gitu. Terus ini terserah mau digabung juga semuanya jadi bev doang juga nggak apa-apa. 2. Tapi saya lebih serak kalau namanya dipisah nanti supaya bisa di hide unhide gitu kalau lagi pengolahan data. F3. F4. Terus ini di hide. Oke. Hide. Nah, berarti kita tinggal namain ini ya. Nah, kita mau structure ya, structure
stationary-nya yang root DOM-nya dihilangin dulu ya. Root DOM kita mau namain ini, kembali ke grup. Ini mau kita namain shaft yang ini 2. Add shaft, dah. Di hide lagi, hide, nggak mau hide, dah, hilang. Oke. Nah teman-teman, kalau stationary dan rotary domainnya dilihatin di sini ya, rotary domain. Nah ini di hide semua permukaan luar ini. Sekarang di hide face. Ya. Oke, udah di hide, kita ini kita kasih nama Impellers 1, terus yang bawah Impeller 2. Oke. Nah, oke. Kalau kita hide semua, nanti ada yang belum dikasih nama nih. Nah, kalau kita hide semua, sorry, ini dihilangin aja nih biar nggak bikin di hide, biar nggak bikin ribet. Nah ini, jadi ketika kita hide ada yang belum dikasih nama, yaitu bagian ini nih, ya nggak? Nih, ya bagian ini kan. Nah ini nggak perlu kita kasih nama karena dia nanti jadi interior ya. Pokoknya setiap interior itu apa sih? Interior itu ya nih, setiap interior permukaan yang saling nyentuh antara domain satu dengan domain lainnya gitu. Ini domain ke-1, ini domain kedua ya misalkan. Nah ini namanya permukaan interior. Jadi yang saling terhubung gitu, permukaan terhubung gitu. Nih, ini sama ini kan terhubung. Jadi ini kita nggak perlu kasih nama ya gitu. Kapan kita perlu kasih namanya? Nanti kalau kita pakai metode sliding mesh gitu. Yang tadi yang steady, yang transient tadi. Tapi di sini kita nggak usah kasih nama ya. Karena di sini kita asumsikan dia sebagai interior. Nah, setiap yang interior nggak perlu kita kasih nama nih. Ini nggak perlu dikasih nama. Yang perlu kasih nama adalah yang wall, dinding nih, ini. Yang dia nggak punya pairnya, pasangannya kan. Ini nggak punya pasangan, si bevel ini kan nggak punya pasangan ya dengan domain lain. Oke, kalau sudah kembali sini, show all lagi ya. Ini tetap nggak ikut simulasi ya. Di save, jangan lupa, terus di close. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, mesh ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap meshing. Seperti biasa, meshing langsung pakai fluent meshing ya. Ini diginiin. Oh iya, tadi dilupa. Tadi tinggi tangkinya itu menyesuaikan, bukan tinggi. Jadi nanti tinggi tangki yang ini, tingginya ini, misalkan tingginya sama H ya. H ini sebenarnya tidak sama dengan tinggi tangki sebenarnya gitu. Nggak sama dengan sebenarnya, tapi yang dimaksud, yang digambar di sini itu tinggi si air gitu. Jadi tinggi tangki di sini menyesuaikan tinggi air kan. Kita tadi asumsinya single phase ya, satu fase. Berarti yang digambar adalah zona yang airnya aja gitu. Jadi tinggi airnya ini ya, tinggi dari sini ke sini gitu. Ini kan nggak termasuk simulasi ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke mesh. Kita pakai 4 core ya, double precision. Ditunggu. Oke, import geometri, import ya. Ini kalau kita meshing di fluent meshing ini sangat mudah sekali ya. Kita pakai settingan yang default aja ya, kita nggak perlu local sizing ya. Jadi ukurannya nggak perlu ini, kita pakai ini soalnya ini pakai student version, dibatasi meshnya.
Oke, sudah masuk. Di sini ada pertanyaan, gampang, tinggal kita jawab aja. Would you like to add local sizing? No. Ya, kita mau pakai settingan default aja. Generate the surface mesh, ini oke aja ya. Karena pakai yang biasa aja udah bagus itu meshnya. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, geometri tipenya mau yang apa? Ya ini, geometrinya cuman fluid region aja kan, kita nggak punya solid ya, kita bukan mau simulasi CHD, conjugate heat transfer. Kalau kita mau simulasi CHD, conjugate heat transfer, baru kita pilih yang atasnya, yang bawahnya. Oke. Change all fluid boundary to types from wall to internal. Nah, ini dia nih. Jadi tadi di sini ya. Jadi yang di sini ada permukaan ya, ada permukaan yang dia itu punya temennya nih ya. Dia itu permukaannya itu punya pairnya lah, punya pasangan gitu. Fluid boundary. Nah, yang dimaksud dengan fluid boundary itu ini. Ini kan fluid ya. Fluid tapi stasioner, yang di sini fluid tapi rotasioner. Nah, antara domain 1 sama domain 2 ini namanya fluid. Nah, ini. Nah, permukaan yang membatasi antara domain 1 sama domain 2 ini ya. Ini namanya interface gitu. Nah, di sini pertanyaannya, apakah interface mau dijadikan dinding atau internal? Nah, kita mau dijadikan internal gitu. Apakah ini mau dijadikan from wall to internal? Jadi nanti di sini jadi internal. Nah, apa sih definisi internal? Jadi permukaan internal ya, itu adalah permukaan yang misalkan ini ada dom 1 ya, domain ke-1. Di sini ada domain kedua gitu. Jadi fluida itu bisa nembus, aliran itu bisa nembus ya. Itu tadi ini internal ya, internal face ya. Tapi kalau wall ya, di sini ada domain 1 terus sama domain 2. Kita nggak jadiin internal, kita jadiin wall gitu. Nanti fluidanya adalah ya sebagaimana layaknya wall gitu, kepantul gitu. Nggak bisa nembus. Kan nanti kan aliran di sini dia akan memberikan gaya centrifugal ya. Ada Coriolis effect, centrifugal force dan sebagainya. Itu kan nanti yang membuat fluidanya kan nembus gitu. Nembus, makanya di sini internal bukan wall ya. Kalau no, ini nanti jadi wall. Kalau yes, internal. Yang benar kan internal ya. Ya, oke. Do you need to apply shear topology? Yes. Ya. Nah, itu nanti shear topology nanti dibahas nanti aja. Describe terus apply shear topology. Ditunggu. Oke, terus boundary-nya. Nah, ini tadi sesuai yang kita namain. Ada top, sharp, dinding 1, dinding 2 dan sebagainya macam ya. Banyak macam-macamnya. Langsung update all boundary saja. Nah, ini tadi ada 3 domain ya. Ada rock dome 1, rock dome 2 sama stationary domain. Ini jangan lupa. Oke. Terus boundary layers, oke, kita bikin boundary layer di wall supaya bisa mengcapture fenomena ini boundary layer atau gradient, velocity gradient supaya lebih akurat lagi. Kita pakai smooth transition ini ya, udah. Terus langsung generate flow mesh, ini mesh kesukaan kita semua, boleh Hexcore ya, kita generate langsung. Oke, ditunggu. Ada tulisan done. Kalau done berarti udah selesai. Nah, di sini kita cek jumlah selnya 490.000 ya. Kalau academic version 512.000 ya, jadi nggak boleh lebih dari itu ya. Kita kalau mau akurat ya nanti dikecilin sendiri aja ukuran selnya gitu. Oke. Nah, ini selnya bagus banget ya. Jadi kalau mau lihat clipping plan di sini draw cell layer ya, bisa dilihat hasilnya. Wah, ini bagus banget nih. Kualitinya high quality sekali ya, bagus. Oke, udah semuanya bagus. Oke, di cancel. Kita masuk ke step berikutnya.
masuk di, jangan lupa di save dulu. Sorry, namanya apa terserah, HG gitu. Oke, kalau sudah kita masuk ke step berikutnya, setup ya, start. Oke, di sini kita langsung masuk ya, gravity-nya di nonaktifin aja ya, karena kita asumsinya single phase. Kalau multi phase baru gravity-nya diaktifin. Terus tadi kita udah sepakat dari awal kita simulasinya steady. Kemudian model turbulen yang kita gunakan sebenarnya kalau untuk yang mixing gitu ya, yang muter-muter seperti itu lebih bagus Reynolds test ya yang ini. Tapi ya apa, di sini pasti akan nama ya 7 equation. Kita pakai angka epsilon realizable aja yang di sini. Oke, model turbulennya pakai yang ini. Kemudian material yang digunakan, ingat tadi kita water liquid ya, sehingga kita harus cari di library dulu water liquid di sini, copy. Oke, nanti di sini ada water liquid. Kemudian langkah berikutnya kita mengassign material ya di sini. Semuanya water liquid. Oke, di rod dome 2 juga water juga gitu. Water liquid gitu. Terus di stationer bermain water liquid juga. Oke. Terus langkah kita sekarang kan masuk ke animation, udah ya setup nih di sini. Oke, di setup ini kita mau setting mana zona yang muter sama zona yang stasioner ya. Oke. Langkah pertama kita harus ubah unitnya, putarannya, angular velocity dirubah ke RPM ya. Udah RPM, kita masuk ke rod dome 1 ya. Rod dome 1 ini kan harusnya muter ya. Nah, muternya di sumbu apa? Ya, di sini kita harus lihat dia muternya di sumbu apa sih gitu. Di sini. Nah, ini kan aksis putarnya ya. Aksis putarnya biar enak. Ini wallnya dihilangin aja. Wall dinding 1 sama dinding 2 nih biar dalamnya kelihatan sama top. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Oke, di rod dome 1 yang tadi kita namain rod dome 1 kan ini nih, punyanya ini kan, rod dome 1 nih ya. Nah, rod dome 1 ini dia berputar kan, berarti berputar di sumbu Y. Nah, ini sumbu dia sumbu Y. Nah, itu. Nah, sehingga rotation aksisnya ini kita ubah jadi sumbu Y. Sumbu Y-nya diganti angka 1 gitu. Sumbu Y ini nanti bisa positif bisa negatif gitu. Kalau positif ya berarti sumbu Y-nya ke sono ya, orientasinya ke sono, ke atas. Ya, orientasinya ke atas berarti. Ya, kalau minus nanti orientasinya ke bawah arahnya sumbu Y-nya. Ya, di sini bisa dilihat nih sumbu Y-nya. Oke. Nah, kemudian rotation axis origin ya gitu. Itu di mana gitu. Rotation axis originnya ini teman-teman harus berdasar berarti titik pusat rotasinya gitu. Titik pusat rotasinya di mana ya, berarti teman-teman harus tahu koordinat ini nih, di sini nih, di tengah sini itu berapa gitu. Terserah mau di sini juga boleh gitu ya. Di sini mau di mana. Jadi titik rotation axis origin itu yang penting adalah koordinat Z sama X-nya. Whatever Y-nya mau di mana ya, mau nilainya berapa itu nggak peduli mau di atas mau di bawah, yang penting Z sama X-nya itu bener gitu penempatannya ya.
mau di mana. Ini kan rotation axis originnya itu yaitu titik tempat dia rotasinya itu di mana gitu. Nah, kebetulan ketika tadi kita gambar ya, itu memang titik nolnya itu ketika kita gambar di SpaceClaim tadi, titik nolnya itu ya kebetulan aja udah di sini gitu. Jadi nilai Z sama X-nya itu udah di 0,0 gitu. Nggak perlu dirubah lagi. Nah, ini nanti beda kasusnya kalau misalkan teman-teman ternyata propellernya ada di sini nih, di pinggir sini misalkan nih. Titik pusatnya ya. Ini teman-teman harus masukin koordinat titik pusatnya itu. Ini karena kebetulan udah ada di ini, jadi ya nggak masalah. Jadi nggak usah kita ubah-ubah gitu. Oke. Kemudian kita klik. Nah, di sini kalau kita mau simulasi benda berputar ya. Benda berputar itu kita bisa ada dua metode, ada frame motion sama mesh motion. Nah, kalau frame motion itu kalau mesh motion, jadi nanti meshnya bergerak ya, mesh si ininya nih, si ini meshnya, mesh punyanya rod 1 itu nanti bergerak, dia muter deh, bener-bener bergerak gitu. Tapi kalau frame motion itu yang bergerak itu frame-nya, frame apa ya, referensinya, koordinatnya. Jadi seperti itu. Jadi, nah di antara dua metode ini ya, kalau mesh motion itu tentu dia harus transient. Jadi simulasi yang di sini harus transient gitu. Ya, jadi yang mesh motion ini untuk transient. Apakah steady bisa? Steady nggak bisa. Terus kalau yang frame motion di sini dua-duanya bisa, baik steady bisa, terus transient juga bisa. Nah, ini teman-teman gampangannya gini, kalau mesh motion itu nanti yang muter itu impellernya. Ya. Jadi yang muter itu impellernya. Terus kalau misalkan ini gampangannya ya, bukan sebenarnya sih. Jadi nanti impellernya itu benar-benar muter gitu kalau mesh motion, tapi hanya bisa transient gitu. Nah, kalau frame motion itu yang muter itu fluidanya gitu. Gampangannya segitu gitu, sebenarnya sih bukan fluidanya yang muter, frame-nya gitu. Tapi buat gampangannya aja berarti fluidanya yang muter gitu. Kan sama aja. Misalkan di sini ada tadi di sini ada ini ya. Tuh. Sama aja dong ketika kita mau simulasi ini kan, terus ininya muter gitu, arah sono gitu. Nah, harusnya kan gitu si impellernya yang muter, tapi itu sebenarnya boleh dong kebalik gitu, impellernya diem tapi fluidanya yang muter gitu, tapi berlawanan arah. Itu sama aja dong ya, sama aja kan. Nah, seperti itu. Nah, kedua metode ini, jadi kalau yang ini fluidanya yang muter, yang frame motion, kalau yang ini meshnya yang muter ya, jadi gampangannya aja, tapi sebenarnya nggak seperti itu, frame-nya yang muter. Nah, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya. Salah satu kelebihan dari frame motion ini perhitungannya tadi, kelebihannya adalah bisa steady sehingga simulasinya bisa lebih cepat ya. Kalau mesh motion dia nggak bisa steady, transient, sehingga perhitungannya lebih lama gitu. Lamanya berapa? Ya cukup lama sih. Nah, kita mau coba pakai frame motion gitu ya, kita pakai frame motion aja ya. Ini simulasinya cepat, bisa steady. Oke. Ini tadi udah Y, RPM-nya dimasukin tadi 120 minus. Wah, kenapa harus minus? Ya di sini bisa dilihat. Ini kan aslinya si propellernya ini bekerja kan, muternya harusnya ke sono ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai aturan tangan, sedangkan arah positif Y-nya arahnya ke sono. Ya. Positif. Nah, ini teman-teman pakai aturan tangan kanan. Ya, Y-nya ke atas, jari telunjuk, terus sisanya kan harusnya muternya ke sono, tapi karena kita pakai frame motion, jadi fluidanya yang muter, berarti arahnya ke sini. Ya. Nah, ini kita masukin min 120 RPM. Nah, kenapa minus? Karena kan putaran si ininya kan sono kan positif Y ya.
Terus si ininya muternya ke arah, si propellernya ke arah sini kan. Nah, berarti pakai aturan tangan kanan ya. Jari telunjuk positif Y ke atas. Berarti dia harus, berarti ini berarti negatif ya. Negatif. Seperti itu. Ya. Udah, masukin, apply. Close. Terus tadi di sini ya. Cell zone. Nah, ini cell zone. Rod DOM 1 udah di setting. Sekarang settingannya di copy ke Rod DOM 2, copy. Rod DOM 1 ke Rod DOM 2, copy. Oke. Karena settingannya pasti sama aja, kan RPM-nya sama ya. Min 120 juga, Y-nya juga nih, Rod DOM 2 juga udah oke. Oke. Kemudian stationary domain-nya di sini ya. Rotation axis-nya apa? Nggak usah. Ini nggak usah kita setting. Kita nggak usah aktifin ini. Karena si stationary domain-nya kan diam doang, nggak bergerak. Ya, frame-nya nggak bergerak. Seperti itu. Langsung masuk ke boundary condition. Nah, di sini di bagian atasnya kita pakai zero shear. Zero shear. Apa? Zero shear. Specific shear 000 ya. Zero. Ya. Jadi dia ada shear tapi shearnya zero. Misalkan di sini kan dinding ya, dinding. Nah, nanti kecepatannya tuh tidak sama dengan 0 ya. Tapi kalau pakai no slip, nanti kecepatannya 0 ya. Kecepatan di dindingnya itu profilnya kayak gini misalkan. Ya, ini kan V-nya 0 di sini. Di sininya 0 gitu. Kalau ini enggak 0 gitu. Menyesuaikan. Jadi free slip ya. Bisa dibilang itu juga seperti itu. Ini udah ya, dia jadi free slip ya. Shear-nya 0. Apply, close. Terus di bagian shaft-nya kan muter nanti ya. Jadi dari muter, shaft-nya muter, kan shaft-nya juga ikut muter. Shaft-nya ikut muter. Absolute, rotational, sumbu Y juga. Sumbu Y. Tadi kecepatannya minus 120. Oke, seperti ini. Terus di impeller nggak usah disetting ya, karena dia udah muter tadi. Nggak perlu dirubah karena kan si ininya udah muter. Ya, melalui ini tadi, frame-nya udah muter. Oke, itu aja settingannya di sini. Kemudian apalagi di sini yang perlu disetting, method, masuk ke method. Kita pakai simple ya. Simple nih perhitungannya relatif lebih cepat. Terus kita pakai simple control, URF nya ini 0,5 ini sebenarnya mau ini trial error ya, ini mau berapapun nggak masalah sebenarnya, yang penting hasilnya nanti konvergen gitu. Tapi berdasarkan pengalaman untuk yang rotary ini ya 0,5, ininya 0,5, ini berdasarkan pengalaman aja sih. Mau 0,2 0,4 juga nggak masalah, yang penting nanti hasilnya konvergen. Ini nggak terlalu mempengaruhi hasil itu. Ini cuma mempengaruhi seberapa cepat dia konvergen atau enggak gitu. Oke. Kemudian kita ngambil force gaya ya, kita ambil torsinya. Torsi dari setiap impeller di sini ya, setiap zone-nya, buat menghitung daya yang dibutuhkan ya saat beroperasi 120 rpm ini. Kemudian di sini moment centernya, aksisnya kan Y ya, moment centernya 0 0 0. Report file setiap 5 tolong dicatat. Jadi setiap iterasi kelima gitu, ini mau satu juga nggak masalah gitu, mau setiap iterasi ditampilkan juga nggak masalah. Terus kalau sudah oke, udah semua. Ini udah, yang penting ini nih kita compute. Nah, compute nggak bisa karena belum di initiation. Oke, udah. Ini torsi ini dilihat di report plotnya udah ada ya. Report plot ini supaya nanti hasil ininya ada di sebelah di sini nih, termonitor hasilnya. Ini nanti supaya bisa teman-teman ekspor ke Excel torsinya. Terus kalau sudah initialization ya, kita pakai
all zone aja 0, semuanya velocity-nya dianggap 0. Terus di sini 0,01, ini 0,1. Ini experience saja. Tapi kalau teman-teman mau 0, ini mau 1, ini 1 juga nggak masalah gitu. Hasilnya nggak bakal mempengaruhi hasil akhir gitu. Hanya mempengaruhi nanti laju ini juga. Jadi initial value juga mempengaruhi cepat tidaknya ke konvergensi gitu. Dah, langsung di run aja. Ini 1000 misalkan gitu. Oke, kalau sudah di save project. Udah. Kalau udah sorry, belum di initialize. Tadi udah di ini, belum diklik ini ya. Oke. Kalau udah calculate. Ditunggu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi setiap nilainya 5 dia update gitu. Ininya. Torsinya. Oke, ditunggu sampai konvergen. Sampai di bawah 1 E-3 ya. Nah, usahakan juga ini ada error. Turbulent viscosity limited to ini biasanya ini karena mesh, tapi ini ntar lama-lama juga hilang juga kok. Nih, pastikan nanti iterasinya itu terus berlanjut sampai dengan si warning ini tuh udah nggak ada lagi gitu. Nih, bisa dilihat ya. Warningnya ini lama-lama berkurang. Jadi yang tadinya di 1100 sel, 894 lama-lama berkurang gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat torsinya. Nah, torsinya ini masih dalam perhitungan. Kita tunggu dia sampai konvergen menuju ke satu titik. Kalau teman-teman tadi pilih couple itu perhitungannya lebih lama nantinya, seperti itu. Bisa dicoba sendiri nanti pakai metode yang lain. Tapi lebih mudah konvergen. Hampir dipastikan konvergen kalau couple itu. Tergantung settingannya juga ya. Tapi yang simple ini relatif lebih cepat. Nah, ini udah ada, bisa dilihat tanda-tanda konvergen ya, udah lurus. Ini juga bentar lagi. Ditunggu aja. Oke, ini masih jalan perhitungannya, tapi ya nanti teman-teman bisa lanjut sampai 1 E-3, tapi bisa dilihat di sini ya torsinya ya, torsi impeller 1 sama impeller 2 sudah konvergen ya, udah lurus ya, kita asumsikan aja udah lurus. Nanti teman-teman kalau mau lebih akurat tinggal dibiarin aja. Ini kita stop dulu ya biar nggak terlalu lama ini ya, kita asumsikan sampai sini. Oke, ini hasilnya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa torsi kedua ya, di impeller kedua itu jauh lebih besar dibandingkan dengan torsi yang paling atas. Nah, itu udah jelas kan ya, karena dragnya di sini ya, tipe impeller yang ini, yang di bawah ini tipe yang di sini itu kan pedal ya, pedal itu dragnya lebih banyak, lebih besar gitu, sehingga torsinya juga lebih besar. Sedangkan yang atas tipenya propeller itu lebih hambatannya lebih kurang, sehingga torsinya juga lebih kecil seperti itu. Nah, ini tentu akan yang torsi 2 ini lebih menghasilkan banyak power ya dibandingkan dengan torsi yang pertama ini. Oke. Nah, sekarang kita kan udah dapat nih torsinya sekitar 3000 sama sekitar 500-an ya. Teman-teman kalau mau lihat torsinya bisa di forces di sini ya. Forces di dinding ya. Arahnya arah sumbu Y. Sorry, bukan forces, momennya di 0 0 0 0, momen aksisnya sumbu Y 0 ya. Impeller 1, impeller 2 bisa dilihat di sini torsinya ya. Impeller 1
itu 841 ya. Sorry, ini koefisiennya ya, koefisiennya ya, bukan torsinya ya. Yang torsinya di sini nih ya, 515 nih di sini. Ini kan 515 ya di akhir ya. Dia ngambil data paling akhir, paling yang konvergen paling akhirnya 515. Terus ini yang paling akhir di sini 3060 nih di sini. Kalau ditarik ini 3060. Artinya total torsinya adalah ini, betul. Nah, berarti nanti di perhitungannya di sini daya yang dibutuhkan berarti kan daya sama dengan torsi ya kan, torsi dikali dengan speednya, kecepatan putarnya ya, kecepatan putar ya. Kecepatan putarnya kan torsinya tadi sekitar 30.000 ya, 3000, torsinya 3000, kecepatan putarnya 120 rpm. 120 rpm tuh tadi kalau di sini rpm tuh radian per second ya, 120 itu sekitar 12,5 ya, 12,5. Ini kalau dikali berarti 3000 dikali 12,5. Oke. Berarti 37,5 kilowatt. Ya. Ini daya dari ini satu. Daya dari yang kedua. Sorry, ini daya yang kedua ya, yang 3000 ya. Kalau dari yang ke satu, dari impeller 1 berarti dayanya, torsinya tadi 500 ya, sekitar 500. RPM nya sama ya, 12,5 radian per second. Itu berarti ya, berapa nih, 500 ditambah dikali, oke, 6,25 kilowatt. Nah, ini berarti tinggal ditambah aja daya total berarti ya sekitar 40 kilo, 40 AW lah. Nanti berarti teman-teman bisa cari spesifikasi motor yang tadi ya sekitar 40 kilowatt gitu, dan yang paling penting ya RPM-nya menyesuaikan itu tadi 120 RPM tadi. Itu nanti dayanya tuh ya sekitar ini, daya yang dibutuhkan motor untuk menggerakkan operasi ini, operasi mixing ini ya, dengan kondisi yang tadi. Tentunya nanti kalau teman-teman ubah materialnya yang tadinya water jadi apa gitu, yang lebih viscosity-nya lebih berat, itu nanti ya tambah lagi ininya, torsinya naik lagi, dayanya lebih naik lagi, daya yang dibutuhkan lebih naik lagi, seperti itu. Oke. Terus kalau sudah ditutup, sudah selesai, kita lanjut ke simulasi berikutnya. Kita mau tahu mixing time. Untuk pengolahan datanya nanti di akhir ya, gambar-gambar itu tadi, velocity itu dan sebagainya itu nanti di akhir. Oke, kalau sudah, kita simulasi lagi transient. Kan kita mau simulasi, mau cari ini nih ya, mau simulasi homogeneity terhadap waktu, homogeneity-nya terhadap waktu. Oke. Langsung aja ini di duplicate ya. Ini kan simulasinya steady ya, steady. Oke. Jadi nanti hasil dari steady tadi, nih, hasil dari steady ini kita masukkan ke sini ya. Hasil dari steady-nya kita masukkan ke sini. Jadi nanti simulasi di T sama dengan 0 ya di sini. Ini kan kita simulasinya transient. Transient kan artinya berkaitan dengan waktu. Nanti di T sama dengan 0 ya. Itu kita pakai simulasi ini ya, simulasi saat steady. Gitu. Oke. Langsung aja buka, double klik solution. Oke, sudah. Langsung aja di general. Ini steady-nya dirubah jadi transient ya. Gravity-nya mati. Terus kita pengen bikin, jadi kalau mau simulasi, kita mau menentukan homogenitas, metodenya adalah pertama kita bikin ini dulu. Ya, bikin suatu partikel ya.
ya. Jadi partikel ini kita anggap partikel ini nanti akan terbawa oleh si air yang berputar. Sini kan water liquid ya, water liquid kan dia berputar nih. Ini dalam kondisi T sama dengan 0 kan ini sedang berputar kan. Ya, airnya sedang ada sirkulasi ya. Sirkulasinya kayak gini lah kira-kira gitu. Gini. Nah, gini misalkan. Nah, di T sama dengan 0 dia sudah ada sirkulasi gitu. Sudah ada sirkulasi. Makanya tadi kita ambil hasil dari solution dari ini diambil ke simulasi transient yang sekarang nih. Jadi T sama dengan 0-nya kita copy ke sini gitu. Nah, terus kita taruh di sini suatu partikel yang propertinya itu mirip kayak air ya, sama kayak air, pokoknya mirip kayak air partikelnya. Nah, partikelnya ini kita anggap aja terdispersi ya ke dalam air itu. Nah, jadi kondisinya partikelnya seperti ini. Inisial awalnya di T sama dengan 0 tuh kayak gini gitu. Nah, nanti ketika partikel ini ikut muter dengan sirkulasi ini ya kan, nanti kan ini partikel ini bakal tersebar nih yang warnanya merah nih. Ya, ini kan konsentrasinya 1 gitu. Konsentrasinya 1. Mass fraction-nya lah, bukan konsentrasi. Mass fraction-nya kan 1 di sini. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu ya, dia nanti ikut ke sirkulasi ini. Ya. Nah, definisi homogeneity, aliran yang homogen itu ketika si partikel ini nanti ya itu udah tersebar secara merata di seluruh domain ini gitu. Tapi kan nanti mass fraction-nya berkurang, yang tadinya 1 nanti mungkin jadi 0,000 sekian gitu. Seperti itu ya. Karena kan dia terbagi merata di seluruh ruangan gitu. Nah, nanti ya tujuannya untuk menghasilkan grafik ini. Gitu. Makanya nanti tekniknya adalah kita pertama bikin suatu partikel dulu. Sebenarnya ini enggak terserah, nanti partikelnya mau di atas, di sini boleh. Di sini misalkan partikelnya di sini dulu, ditaruh di mana gitu. Terus nanti dia biarin di simulasi sampai dia menyebar ke semuanya kayak gitu. Nah, tapi kita di sini partikelnya bentuknya bola ya. Bentuknya bola di sini. Nanti bisa dilihat bentuknya kayak bola gitu. Terus nanti kan menyebar kemana-mana. Nah, nanti kita di sini ngambil propoint. Nah, propoint pertama misalkan di titik ini. Nah, di sini di simulasi ini kita ambil tiga propoint ya. Makanya di sini ada 3 kurva, 3 hijau, biru sama merah gitu. Contoh kita ambil di sini, terus ambil di bawah, sama ngambil di sini gitu. Kita lihat nanti konsentrasinya. Bukan konsentrasinya. Mass fraction-nya itu berapa? Ya. Apakah mass fraction-nya, kalau homogen kan artinya mass fraction di lokasi 1, poin 1 itu harus sama dengan mass fraction di poin 2 sama mass fraction di poin 3. Itu definisi homogen. Gitu. Nah, nanti kita mau cari ini berapa lama sampai terpenuhi syarat ini gitu. Waktunya itu berapa lama ini sampai semuanya mass fraction-nya itu sama gitu. Oke, kalau gitu berarti kita harus bikin suatu partikel dulu di sini ya, suatu tracer lah. Kita bikin tracer partikel. Pakai mass fraction. Berarti pakai modelnya yang spesies. Kita bikin spesies baru. Di sini. Oke, default aja. Nanti Fluent bikin material baru ya. Mixture template. Ini isinya mixture template, isinya nitrogen, oksigen sama water vapor. Nah, kita bikin material baru dulu di sini. Ya. Kita bikin material baru, double klik water liquid. Nah, tadi kan partikel ini kan sifatnya sama kayak air ya. Ini kita bikin aja namanya tracernya gitu. Spesies baru ya. Spesies yang baru namanya tracer. Chemical formulanya nggak ada gitu. Propertinya hampir mirip kayak air. Ya, sama kayak air. Change create. No. Kalau no nanti di sini kita bikin tracer. Propertinya sama kayak air. Oke. Nah, nanti di mixture template ini, density, kita kan density-nya nggak mau pakai ideal gas ya, ini bukan ideal gas, tapi kita pakai volume weighted mixing law. Ini persamaan energinya diaktifin karena di sini kita nggak mau analisis suhu ya. Wah, ini nggak mau dia. Ini dulu. Change create. Jadi di mixture template-nya ya. Itu volume weighted ini
weighted mixing low, ini baru di nonaktifin. Kemudian viscosity-nya campuran ya, mass weighted mixing low. Mass diffusity-nya sama kayak air, kira-kira segini air. Mass diffusity-nya, oke. Terus kandungan dari mixture ini, dari spesies ini, spesiesnya apa aja sih? Nah, ini kita nggak mau simulasi ini ya, ini di remove semua ini. Nah, isinya nanti tracer itu sendiri sama water liquid. Oke. Ini remove. Oke. Nah, jadi di sini nanti ada dua buah spesies, ada si tracernya sama liquidnya. Liquidnya itu ya ini sendiri gitu. Nanti yang dihitung di dalam simulasi itu Y si tracernya aja. Y si tracernya aja. Karena Y punyanya water liquid ya. Karena Y punyanya water liquid itu sama dengan 1 dikurang Y tracer. Jadi nanti yang dihitung di simulasi itu Y tracernya aja. Sedangkan liquidnya ini nggak dihitung nanti. Karena kan formulanya tinggal 1 dikurang ini aja, 1 dikurang ini. Ya, mass fractionnya ya. Oke. Pastikan H2OL-nya ini ada di paling bawah ya. Karena yang nanti dihitung tuh posisinya ada yang di paling atas. Berarti ini yang kedua ini fraksi massa yang kedua ini nanti diabaikan. Ya. Nanti yang dihitung yang paling atas gitu. Jangan kebalik ini. Oke. Klik change create. Udah. Sudah semua. Terus apalagi yang perlu disetting di sini? Simple, kita pakai simple di sini. Simple, metodenya simple. Ya masih simple. Tracernya pakai quick ya. Mau pakai yang tadi juga nggak masalah ini. Pakai quick juga boleh. Yang ini cuman nanti berpengaruh ke convergen aja, nggak terlalu mengubah hasilnya. Kemudian kalau sudah quick method ke kontrol ini nggak ada nih equationnya. Kita kan mau ngitung tracernya aja ya, kita nggak mau ngitung yang lainnya, kita tracernya aja. Oke. Kemudian habis itu kita bikin ininya, bikin partikelnya di sini bulat gini ya. Kita bikin partikelnya. Caranya gimana? Caranya ini, kita bikin daerahnya dulu buat tempat naruh ininya, partikel nanti yang tracernya itu yang terdispersi region ya. Kita bikin suatu lingkaran ya, ini lingkaran sphere, Y nya tingginya ya 2 meter di atas sumbu normal. Nih kan titik nolnya di sini nih kalau di tadi space claim tadi. Nah berarti 2 meter di atas ini kan, 2 meter di atas ini, 2 meter di atas ini, radiusnya 0,5 gitu ya. Save display. Set, nanti ada muncul baru namanya region 0. Ini daerahnya, ini daerahnya region 0 nih. Ya. Ini nanti diisi, jadi daerah ini nih nanti diisi oleh si partikel tadi ya. Kalau sudah di close, ini cancel aja. Oke. Ini daerahnya nanti yang diisi oleh si partikel. Kemudian masuk ke initialization patch. Jadi si tracernya nanti mass fractionnya 1 di region 0 yang barusan kita buat ini, kita patch 1 patch. Oke. Kalau sudah, kita cek kita bikin surface baru, plane create ya. Nanti ada surface plane 18 namanya. Kita lihat di konturnya, spesies di plane yang barusan kita buat, kita lihat. Nah ini dia. Nih, ini partikel yang nanti tracer nih. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, dia nyebar kemana-mana nih, si merahnya ini gitu. Teman-teman nanti bebas mau mirip tracernya, mau apa, mau di bawah, mau di atas, tergantung metodologi teman-teman mendefinisikan apa itu homogenitas menurut teman-teman sendiri itu seperti apa gitu.
Yang penting tadi definisinya ini, terserah tracernya mau seperti apa, tergantung metode teman-teman. Oke, terus udah ya. Ini nanti kayak gini, ntar dia mereka sebar. Sekarang kita tentuan poin ya, poin buat ngeprop ya. Poin 19 namanya. Ya, ini terserah teman-teman mau ganti nama juga boleh. Ini prop pertama di sini. Ini biar enak display. Internal dindingnya di ini. Plan 1 dinding satu ya. Gini ya. Jadi nanti di sini ya, kita mau cari di sini. Ya, di sini. Ya. Yang enakan yang tadi sih. Setup display. Nah, di sini ya. Ini poin ke-1 kita. Poin 19 namanya. Mau diubah ke 1 juga boleh ya. Create, terus poin 20 di sini, di bawah sini. Bebas banget. Mau bawah banget juga enggak apa-apa. Create, terus poin 21 di sini. Create. Teman-teman kalau mau ngubah lagi tinggal klik aja di sini nih. Poin mana yang mau dirubah tinggal digeser-geser. Ya. Oke. Udah semua. Kita sekarang bikin report suatu definisi vertex average. Ya. Kita mau hitung tadi mass fraction ya. Tadi vertex average. Spesies. Mass fraction dari tracernya itu berapa? Kita kan mau tahu tadi. 1, 2, 3. Nah ini mass fractionnya. Misalkan homogenan misalkan. Ini teman-teman di save nanti ya, di plot supaya di plot ini biar muncul ini setiap 5 aja. Setiap 5 udah di compute pasti homogeneity-nya 0 ya, karena di titik tadi semuanya 0. Oke, sudah. Kalau sudah oke semuanya, kita masuk ke kalkulasi ya. Kita mau simulasinya sekitar 30.000 detik ya. 30.000 detik. Kalau 30.000 detik ya, kita simulasinya ini aja dulu deh. 10.000. Time step space-nya 1 ya. Terus number of time step-nya kalau mau sampai 30.000 ya ini kayak gini. Ya. Berarti total waktu itu sama dengan ini dikali ini gitu. Ini time step-nya teman-teman mau berapa, ini kita asumsikan 1 detik aja. 1. Terus ininya 30.000 ya. Atau ya boleh sih gini aja ya. Terus kalau udah di save project dulu sebelum di running. Ditunggu. Oke. Kalau sudah, teman-teman tinggal calculate. Oke, nanti persamaan yang dihitung cuma tracernya aja, dia nggak ngitung flow sama nggak ngitung turbulent juga. Nah ini bisa lihat. Itu setiap 5 iterasi dia dicatat. Wah ini sorry, ada yang salah. Homogeneity-nya harusnya di sini. Ya, per surface di sini supaya kita bisa lihat per setiap ini nih, setiap poinnya ya. Ini kan tadi cuma 1 doang nih ya. Oke, di calculate lagi aja. Dari ulang lagi. Kalau mau dari ulang tinggal calculate lagi.
Oke. Yes. Nah, di sini bisa dilihat ya, garisnya sekarang udah ada 3 kan, tadi cuma 1. Jadi kalau tadi diambil rata-ratanya, kalau super per surface-nya nggak dicentang gitu. Nah udah, ini tinggal teman-teman tunggu aja, nih lama banget sampai 30.000 kali berarti ya. Nah, kalau teman-teman kayak gini masih dirasa lama ya, simulasinya dirasa lama, yang penting kan hasilnya udah ini ya, udah steady nih. Steady ini kan di bawah 1 min3 kan, ini setiap time step itu di bawah 1 min3, di bawah setiap time step di bawah 1 min3 gitu. Ini torsi nggak kepake sebenarnya. Nah, ini teman-teman bisa di track aja, ini ditunggu nanti ya, hasilnya adalah nah, kayak gini nih. Nih, ini yang hijau kan yang poin 21 ya. Poin 21 tuh tadi yang paling deket sama si itu tadi, tracernya tadi. Makanya dia duluan naik mass fractionnya di sini. Gitu. Oke, ini daripada lama, ini saya langsung ini aja ya, langsung ke hasil yang udah ada. Ya, hasil yang udah ada gitu. Oke, hasil yang udah ada itu ya, ini tadi nanti nih. Nah ini, jadi nanti tadi dari yang di layar tadi itu nanti teman-teman bakal dapat seperti ini. Nanti kira-kira ya di sekitar 30.000 detik nanti teman-teman dapatnya, kalau simulasinya tadi dilanjut terus sampai ujung. Jadi intinya metode untuk mencari ini homogeneity seperti ini ya, untuk mencarinya. Terus sekarang kita mau mencoba ya, mengolah data visual. Mengolah data visual, klik result ya, ambil yang steady datanya di sini. Oke, ditunggu. Ini dihilangin wireframe-nya biar enak. Ini bevel 3 aja ya. Bevel, terus wall yang mana wall dinding. Ini bevelnya ini. Oke, nah ini gini aja ya. Terus si impellernya, impeller 2 sampai impeller 1 shaft seperti ini ya. Teman-teman mau tahu plan, bikin plan XY. Nah, kayak gini misalkan ya. XY plan kayak gini. Bikin plannya udah, bikin kontur di plan tersebut. Velocity and stationary. Okay. Nah ini teman-teman bisa lihat jadinya seperti ini ya. Distribusi velocity-nya ini bisa diatur range konturnya supaya lebih jelas ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat vektornya, vektor plan-nya di plan 1 yang barusan kita buat. Kita mulai. Nah di sini teman-teman bisa lihat konturnya. Kita pakai Arrowhead 3D biar enak. Ini warnanya hitam aja ya, biar kelihatan kerang.
3D ini. Oke. Teman-teman di sini bisa lihat ininya, sirkulasinya seperti apa. Aduh, biar lebih jelas ini pakai projectionnya tangent. Oke, nah ini bisa dilihat sirkulasinya, jadi sudah sesuai dengan fungsinya ya. Kalau yang impeller tipe propeller ini kan fungsinya buat dia ngedorong ke bawah ya, ngedorong ke bawah. Terus kalau yang ini dia fungsinya buat seperti ini nanti. Nih, kan jadi seperti ini. Jadi sirkulasinya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti itu. Tuh. Terus teman-teman mau cari velocity-nya di sumbu yang lain, misalkan ini tinggal dirubah ke sumbu ZX saja. Nah itu ya, ke arah sumbu ZX velocity-nya, terus ininya dirubah tingginya gitu, bisa. Oke, tadi untuk menemukan dayanya juga udah ya. Oke, terus waktu mixing time-nya juga udah tadi ya, melalui simulasi transient. Terus apa lagi, vortex correction di sini ya, kita pakai vorticity misalkan, ditunggu. Oke, ini bisa dilihat ininya, vortex-nya ya, daerah-daerahnya. Ini juga biasanya sih buat validasi juga, ini arah putarannya bener apa enggak. Ini arah putarannya bener ya, udah bener ya arah putarannya ya. Vortex Korea seperti ini. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman tadi manfaatnya buat lihat sirkulasinya. Ya. Ini sirkulasinya juga bisa dilihat dari arah atas ini ya. Terus kita juga bisa lihat sirkulasi dari arah melintang tadi ya. Kemudian teman-teman bisa tahu mixing time-nya berapa lama ya. Oke, jadi sampai situ dulu, semoga bermanfaat.